ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita siapkan roh kita di dalam sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Dalam jiwa kami Tuhan dan hati kami, kerja kami hari ini Tuhan, untuk memuliakan-Mu dengan segenap hati kami dan segenap jiwa kami. Sebab hanya Engkau lah yang kami sanjung, sebab Engkau lah yang kami sembah, kami datang dengan segenap kesempatan kami hari ini Tuhan. Hanya ini yang bisa kami beri kepada-Mu.
Biarlah kita menyembah Tuhan habis-habisan. Aku sembah. Engkau Allah. Biarkan teduh usia ini merasuk hidup kita. Tuhan kami letakkan kami dalam penyembahan ini Tuhan.
kami. Kita hanya kaum wanita saja bertiga. Yes. Oh ya Tuhan. Ya. Kusanjung dan kusanjung Engkau Allah yang hidup dalam Yesus Kristus. Memuji dan menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Ikut zaman mereka yang sakit hari ini, yang mengalami kelemahan fisik, Tuhan Kau sembuhkan. Karena pujian dan penyembahan firman-Mu berkata, Engkau bertakhta di atas pujian. Jika Engkau yang bertakhta di atas pujian, maka segala penyakit akan disembuhkan, segala kesusahan akan dihiburkan, dan segala permasalahan Engkau berikan solusinya hari ini. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Kita tepuk tangan. Kita katakan Tuhan baik, Tuhan baik. Amin. Apa yang tak pernah dipikirkan oleh mata, Tuhan sediakan.
firman, amin. Bahwa Allah yang dulu, sekarang dan selamanya sanggup melakukan perkara yang besar bagi kita. Sebab itu pujikan ini dengan segenap tubuh kita ya, dengan bisa gerak dan sebagainya. Hiraukan segalanya, ya tinggalkan pikiran kita yang di dapur, ya maupun yang di depot, ya. Hilangkan semuanya perkara utang-piutang. Ya. Allah sanggup melakukan perkara, amin. Haleluya.
Pujian ini adalah pujian yang merema dan menguatkan sebagai bentuk perkataan iman. Amin Bapak Ibu Saudara. Setelah itu dalam kesusahan, dalam kesedihan, dalam penderitaan, dalam apapun, pujikan dua lagu ini sudah melambangkan iman perkataan. Mungkin ada yang mau bersaksi, saya kasih satu orang saja untuk bersaksi cintanya Tuhan, cuma Tuhan yang mungkin di pagi hari atau malam hari, ya Tuhan sudah ingin rindu untuk ada jemaat Tuhan yang ditolong, yang sakit disembuhkan, mengalami banyak penderitaan atau mengalami misi-misi penginjilan, bisa saksi. Saya berikan waktu mimbar ini hanya satu orang saja ya. Saya itu sampai 3, kalau nggak ada saya tutup. Saya bisa aja ya. Pak Nathan, nanti titip pengumuman aja. Oh, ya. Setelah ibadah ada undangan ucapan syukur di rumahnya Bu Titi. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan langsung ke rumah saja. Nanti setelah ibadah kita langsung ya, dan jangan pulang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena ada ucapan syukur di rumahnya Bu Titi. Makanya Bu Titi tidak hadir ini menyiapkan segala sesuatunya untuk jemaat yang dikasih Tuhan. Amin. Kita saling mendukung di tengah-tengah pencobaan, ya kita saling mendoakan. Karena ini kekuatan kita, hanya jemaat yang dikasih Tuhan dianggap sebagai satu keluarga. Kemudian ibadah tetap, ya. Saya mohon baik pemain musik, baik song leader, singer bisa datang lebih awal ke minggu depan di jam 8, ya. Khususnya para pelengkapan jam 8 itu sudah set persiapan, jam 9 langsung kita tata cara ibadah. Saya mohon semua perlengkapan cek jam 8, kalau bisa setengah 8. Sudah ready, silakan. Kemudian yang kedua, jemaat kasih Tuhan kita akan memulai ibadah jam 9 pas ya. Jadi di tengah pandemi dan di tengah-tengah Desember yang suasananya Natal, mari kita giat semangat untuk ibadah bersama karena ini kekuatan kita. Ya. Kemudian kita siapkan perjamuan suci kita, ya dalam suci persembahan ya. Persembahan, nanti ada perjamuan suci, jadi kita siapkan ibadah kita hari ini yang luar biasa. Hari ibadah ada Tuhan yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri, kita deklarasi persembahan. Deklarasi persembahan. Deklarasi persembahan. Pada saat kami membawa persembahan, Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka. kami percaya pintu surga terbuka Dan berkat Tuhan dicurahkan. dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih dan baik. kuliah yang lebih baik, Keuntungan, bonus, dan aset dilipat dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan dapatkan. Semua kebaikan bumi dan di surga. Terima hadiah, juta dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, keluarga harmonis dan tidak ada semua musuh penyakit yang dihalau maka aku tidak waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan duduk, mari kita memberi persembahan. Kita pujikan sebuah lagu yang lama yang saya sukai tentang hadirat Tuhan. Amin. Karena dalam doa kita perlu hadirat Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan kita betul-betul merasakan Tuhan hadir. Hadirat
hadirat-Mu Tuhan, supaya kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Hamba yang menyampaikan firman-Mu, ialah kuasa firman-Mu Tuhan, menyembuhkan setiap kami yang sakit pada hari ini Tuhan, menyembuhkan setiap hidup kami hari ini Tuhan, memberikan sukacita yang besar pada pagi hari ini Tuhan, kabar kesukaan yang Kau sampaikan hari ini Tuhan, membuat kami dipulihkan. Di dalam nama Yesus kami terima firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Haleluya, amin. Oke, shalom saudara. Shalom. Kita lagi berdiri sebentar yuk. Salah satu penangkal penyakit itu adalah olahraga. Ya. Ya. Sebelum kita baca deklarasi firman, ya dulu ya. Ya. Apa kabar semua? Puji Tuhan, luar biasa. Haleluya. Kayaknya kurang semangat. Kayak terumahan deh. Apa kabar semua? Puji Tuhan, luar biasa. Haleluya. Amin. Kita deklarasi firman. Deklarasi firman. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidup. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak di antara kita yang akhir-akhir ini atau hari-hari ini menemukan berbagai macam masalah yang begitu kompleks dalam kehidupan kita. Kok tambah hari tambah semakin berat, ya? Atau kita kadang-kadang menghadapi suatu penyakit yang kita sendiri nggak tahu asalnya dari mana. Padahal kita sudah jaga kesehatan, sudah pakai masker dan sebagainya, kita masih sakit. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya mengajar untuk bagaimana sikap kita menghadapi tantangan era zaman ini, Ya, kita akan baca 2 Korintus pasal 10. Korintus pasal 10 ayat yang ke-10 ayat yang ke-1, mohon maaf, sampai yang ke-6, ya. 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-1 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan, kita akan baca bergantian. 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Sikap Paulus. Aku Paulus, seorang yang tidak berani berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah, lembut, dan ramah. Aku meminta kepada kamu, janganlah kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanian daripada
sebagaimana aku berniat berikan terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami secara duniawi. 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap untuk siap berkorban bila Allah telah menjadi sempurna. Amin. Adalah yang disebut berbahagia ketika kita membaca firman Tuhan, merenungkan itu, dan juga terlebih lagi kita semua yang belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini firman Tuhan dalam Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 5, di situ rasanya kok pas banget dengan konteks saat ini ya. Kita harus jaga jarak dan sebagainya. Ya, kalau saya bacakan, aku Paulus seorang yang tidak berani berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Ada Jarak. jaga jarak, oke? Ya, kayaknya ada relevansinya, kok pas gitu ya dengan kondisi saat Paulus pada waktu itu, ya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Bila aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Ingat, walaupun kita ada social distancing atau social social distancing, selain itu apa? Ya, jaga jarak itu tadi ya. Selain jaga jarak itu tadi, untuk mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, ya. Ini Rasul Paulus menasihatkan pada kita supaya kita tetap saling memperhatikan satu sama lain, supaya kita saling menasihati satu sama lain. Jangan sampai karena kita jaga jarak, ya, mengikuti anjuran pemerintah, terus tiba-tiba sudah nggak memperdulikan teman kanan kiri kita atau saudara kita yang ada di sekeliling kita. Ketika mereka menghadapi suatu permasalahan, kita tidak mendoakan mereka, kita tidak menasihati mereka. Jangan sampai hal itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah meremehkan kekuatan doa dari setiap kita yang ada di samping kanan kiri kita. Di sekeliling kita ini, ketika kita saling mendoakan, maka itulah kekuatan kita. Amin. Amin, saudara. Itulah kekuatan kita. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan obat-obatan yang ada saat ini. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan masker. Berapa banyak sih masker? Apalagi dalam musim hujan ini ya, beberapa hari ini saya juga kena hujan, saudara kena hujan, kena banjir. Kemarin sampai jok saya itu penuh dengan banjir. Kalau dibuat mie lele gitu mungkin bisa. Ya, saya kaget belum. Kok tiba-tiba jokku ini banyak airnya, saudara. Jadi kalau saudara tahu sepeda motor saya itu joknya itu besar gitu, jadi buat minggu lele bisa mungkin di situ ya. Jadi saya bingung, loh, ini air masuk dari mana? Oh, kemarin aku kebanjiran. Antara itu sama kejatuhan air hujan dari genteng saya. Belum lagi itu permasalahan seperti itu terjadi, kita kena banjir, kena hujan. Terus ketika di rumah melihat rumah bocor. Ini masalah, saudara, betul? Ini masalah. Betul. Iya. Ya kan? Ini masalah, saudara. Kita nggak bisa mengabaikan itu, bapak wis omah bocor, yang penting aku gak kudangan. Tapi ketika itu dibiarkan, saudara, plafon di gereja kami di Manuan itu sampai ambrol, saudara. Karena terbuat dari ini ya, triplek, jebol, saudara. Tahu akar masalahnya apa? Bukan karena kesalahan kami. Ada tetangga sebelah yang kebun itu, yang sekarang buat kaplingan, dia punya pohon pisang dan pisangnya itu berbuah, dan pas di genteng kami, akhirnya genteng kami pecah. Saya mau marah sama tetangga, yaitu tanah kosong, mau ika ono, ngamunan sopo, saudara. Apa tak ketok, gedangi yo,
iku nggone wong, gak masalah, ya kan? Jadi permasalahan itu ada. Nah, ketika kita ini tidak saling mendoakan satu sama lain, akhirnya emosi kita bisa muncul. Tetapi bagaimana sebaliknya kalau kita di dalam kehidupan kita saat ini, walaupun kita social distancing, ya harus jaga jarak satu sama lain, tetapi ingatlah satu hal, ketika kita menghadapi suatu permasalahan itu, gunakan waktu kita untuk kita mendoakan orang lain. Amin, setuju? Ya, sama seperti Rasul Paulus ini. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Saling memperingatkan, saling mengingatkan di dalam doa, saling mengingatkan di dalam di dalam setiap nasihat-nasihat yang kita berikan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, baik ring 1 kita, ring 2 kita, dan sebagainya. Nah, lanjut ayat kedua. Aku meminta kepada kamu, janganlah kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Ya, jangan sekali-kali kita mencobai Tuhan, istilahnya seperti itu. Kalau sudah pemerintah ada, dibilang ada ya tidak ada. Betul? Betul? Ada berapa banyak cerita-cerita dari orang-orang terdekat saya, ada satu keluarganya meninggal dan sebagainya. Nah, dibilang nggak ada, ya memang ada. Dibilang ada, tetapi rasanya, wah, corona itu kok sampai flu dan sebagainya. Seperti itu kita mungkin mengabaikan. Ada sebagian orang-orang kalau saudara jalan-jalan di Manuan itu mereka nggak pakai masker. Makanya di Manuan itu sering dirazia, saudara. Apalagi di pasar di depan komplek perumahan kami di Pasar Jatilandar itu, setiap pagi di pasarnya itu pasti disediakan petugas dari Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan juga pemadam kebakaran untuk merepit setiap orang-orang yang nggak pakai masker, langsung ditangkap. Nangkap ya? Aja. Jadi jangan kita pernah mengabaikan segala sesuatu anjuran dari pemerintah. Walaupun mungkin ada beberapa anak-anak rohani saya, dari rohani saya, mereka mengabaikan corona itu ada gawean pemerintah dan sebagainya. Ya. Walaupun itu gawean pemerintah, tetapi nyatanya ada jatuh korban. Walaupun yang tadinya itu sakit yang lain-lain itu disebut sebagai corona atau akibat corona dan sebagainya, tapi itu adalah urusan mereka kalau mereka membuat satu pernyataan yang membohongi publik. Tapi tugas kita adalah kita menjaga diri kita baik-baik. Kalau memang ada masker, ya kita harus pakai masker. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara jemaat di tempat ini yang nggak ada masker, silakan hubungi saya akan kasih gratis. Anggap ya. Jadi ya mungkin kalau kita di rumah, kalau kita sedang nggak ngapa-ngapain di rumah, ya nggak usah pakai masker terus nggak boleh pakai, ya sumpah saudara. Ya, jadi kita harus memperhatikan himbauan dari pemerintah itu supaya untuk kesehatan kita. Ya, terus di situ sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Jadi ketika kita mengikuti protokol kesehatan dikira Allah, kok gak percaya kekuatan Tuhan dan sebagainya. Ya, jangan sampai kita menganggap diri kita ini lebih kuat daripada orang lain. Tidak ada kita yang lebih kuat dari orang lain. Makanya pemerintah memberikan sanksi. Sanksinya apa saudara? Kalau nggak pakai masker, denda 250.000. Seharusnya pemerintah itu tidak seperti itu. Saya yakin kalau misalnya barang siapa yang pakai masker dapat 50.000, itu pasti pakai semua. Percaya nggak? Daripada yang nggak pakai masker didenda 250.000, yang mereka memilih untuk potong rumput, nyapu-nyapu, mereka nggak punya duit 250.000. Karena beli masker pun juga relatif mahal. Betul? Iya kan?
Tapi ini jangan sampai membuat kita ini menganggap orang lain, oh lah kok gak percaya sama kekuatan Tuhan sih. Enggak, bukan permasalahannya kita percaya atau nggak percaya sama kekuatan Tuhan. Tapi menjaga diri untuk lebih baik lagi, itu adalah salah satu kualitas kehidupan kita. Kalau memang ada masker, ya kita harus pakai masker. Kalau kita habis melakukan pekerjaan, misalnya saya suka berkebun, saudara, tiba-tiba kalau saya suka berkebun terus tiba-tiba ada makanan gitu langsung saya makan, ayo cacingan saya. Betul? Ya, harus rajin-rajin cuci tangan. Jadi sebenarnya mulai dari zaman nenek moyang kita, mbah-mbah kita dulu, mereka pun juga menganjurkan untuk rajin-rajin kita cuci tangan. Tapi norma-norma ini, nilai-nilai ini sudah hilang di zaman modern ini. Di zaman milenial ini, katanya milenial, kebiasaan cuci tangan, kebiasaan untuk membiasakan diri hidup bersih itu rasa-rasanya itu sudah hilang. Mereka gantikan dengan apa, saudara? Mereka gantikan dengan suplemen. Oh, suplemen ini bisa menyehatkan, suplemen ini bisa menyembuhkan berbagai penyakit, suplemen ini, suplemen ini, suplemen ini. Atau buah ini bisa menyembuhkan, buah ini atau sayur ini bisa menyembuhkan. Jadi makanan-makanan sehat. Tapi perhatikan, ketika kita misalnya makan buah, yakinkah itu 100% sehat? Saya sih tidak yakin. Karena apa? Oh, ini buah hidroponik atau buah apa yang nggak pakai kimia sama sekali. No, nggak mungkin. Kenapa kok bisa nggak mungkin? Karena permintaan itu banyak. Yakin nggak kalau buah itu berbuah terus setiap hari ada? Kalau mungkin durian sih nggak setiap hari mungkin bisa, dan nggak mungkin durian itu pun juga disuntik untuk pemanis. Ya, durian itu pun disuntik. Makanya saya nggak berani banyak-banyak untuk makan durian dari. Jadi apapun yang ada di sekitar kita, nggak ada jaminan 100% untuk membuat hidup kita sehat. Tapi kekuatan doa dari diri kita sendiri, doa dari orang-orang yang ada di sekitar kita, itu yang membuat kita kuat sampai saat ini. Amin. Maka dari itu kita jangan jemu-jemu untuk mendoakan satu sama lain. Kalau misalnya saudara diingatkan satu nama dalam kegiatan kita sehari-hari di rumah atau di pekerjaan atau dimanapun kita berada, kita diingatkan, misalnya saya tiba-tiba diingatkan untuk berdoa untuk saudara Leo, saya harus mendoakan Leo. Anggap. Jadi ketika kita diingatkan siapapun, misalnya siapapun, Tuhan ingatkan satu nama dalam pikiran kita, langsung cepat doakan mereka. Karena saya pernah mengalami itu pada waktu saya masih mengajar di SMA 11. Ada salah satu orang murid saya mengalami kecelakaan hari sebelumnya, dan saya di waktu yang sama saya digerakkan Tuhan untuk mendoakan mereka. Dan besoknya ketika pelajaran agama, mereka cerita ke saya, Pak, saya kemarin tabrakan, Pak, tapi puji Tuhan masih diberi keselamatan dari Tuhan. Jam berapa kalian kecelakaan? Jam 11, Pak. Pas di saat ketika Tuhan gerakan saya untuk mendoakan mereka. Kita mungkin nggak punya apa-apa untuk menolong orang lain, untuk menyembuhkan penyakit orang lain, kita mungkin nggak punya apa-apa, saudara. Tapi kita punya kekuatan satu, yaitu kekuatan doa. Amin. Kekuatan doa ini jangan pernah diremehkan. Kita doakan satu sama lain. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti cepat atau lambat Tuhan akan berikan kemenangan kepada setiap kita. Kesembuhan itu Tuhan akan nyatakan di dalam hidup. Kenapa sih kita diizinkan sakit? Mungkin kalau saya pribadi, itu kalau saya mengalami sakit, itu berarti
kadar kerohanian saya itu bisa dikatakan sudah separuh. Misalnya kalau level di video game gitu ya, levelnya separuh, jadi saya bisa terserang penyakit. Tapi kalau saya on fire sama Tuhan, nggak ada sakit penyakit yang bisa ada di dalam kehidupan saya. Entah saya glojo, apa itu, daje ya, apa itu, geragas ya, dalam hal makan ya, glojo pada waktu makan terus gak eling nomboy, gak eling dulur-dulurin pangan dewi ini ya kan, akhirnya apa? Mengakibatkan suatu penyakit. Saya yang nggak pernah minum es, tiba-tiba ketika ada es jauh gitu, misalnya, waduh, enak kesukaan saya ini. Akhirnya saya minum. Pesen yang jumbo ya. Akhirnya tenggorokan salah. Siapa yang salah? Kita sendiri. Ojo salah kali jauh ya satu. Es jauh deh sih, dodol es jauh deh salah gara-gara ibu itu dodol es jauh. Nah, kita harus koreksi diri, introspeksi diri. Apa sih kira-kira yang saya makan apa? Yang saya konsumsi apa? Yang saya lakukan apa? Misalnya kalau saya tidur terlalu kemalaman gitu, pasti badan lemas semua ya. Besoknya untuk pekerjaan dan sebagainya. Itu bisa jadi barometer kehidupan kita kalau kita sedang mengalami satu sakit penyakit. Akhirnya saya koreksi, saya mau ampun di depan Tuhan dan mulai merubah pola makan saya, dan akhirnya sedikit demi sedikit saya sudah mulai bisa merubah pola makan saya. Ya. Terus kita lanjutkan. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang akan menjadi sikap kita? Di situ judul perikop dari LAI adalah sikap Paulus. Tapi ini saya gantikan dengan judul pada saat pagi hari ini adalah sikap kita sebagai orang percaya dalam menghadapi pandemi ini. Nah, kita masih hidup di dunia. Kita masih memerlukan alat-alat atau nutrisi yang kita konsumsi, baik melalui buah-buahan, baik melalui sayur-sayuran, baik melalui suplemen yang kita makan atau minuman makanan yang kita makan untuk kita meningkatkan kesehatan kita. Tetapi percayalah satu lagi, bahwa apapun yang kita makan, hendaklah kita mengingat bahwa segala sesuatunya itu Tuhan yang mengatur semuanya. Maksudnya seperti gini. Saya teringat sebuah lagu yang sangat saya sukai juga. Ada sebuah lagu kuno yang seperti ini. Berbakti soal utama, haleluya. Tuhan memberkati rotimu dan airmu, segala penyakit dilalukan. Artinya apa, saudara? Ketika saudara berbakti kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, connect dengan Tuhan, maka yang pertama yang Tuhan berkati itu apa? Rotimu dan airmu, segala penyakit dilalukan. Segala sesuatu yang kita konsumsi itu diberkati sama Tuhan. Makanan dan minuman itu merupakan berkat Tuhan, amin. Tetapi itu pun juga perlu dibubuhkan berkat lagi, yaitu berkat untuk menetralisir segala racun atau bahan kimia yang mungkin ada di dalam kehidupan kita ketika kita makan. Dan itulah yang membuat kehidupan kita sehat. Sampai saat ini kita bisa sehat, kita bisa kuat, itu semua karena kita ngabekti Allah, berbakti kepada Bapa kita di
surga. Nah, jadi kita jangan melakukan segala sesuatu hal yang di dunia ini dengan senjata-senjata dunia. Kita mungkin nggak punya pistol, kita mungkin nggak punya AK-45, AK-75, atau bahkan mobil tank kita nggak punya, saudara. Tapi yakinlah, senjata kita adalah hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita tidak akan goyah. Senjata yang kita gunakan itu adalah senjata-senjata surgawi. Apa sih senjata surgawi itu? Yaitu pujian dan penyembahan. Amin. Ketika kita di surga nanti, kita ini dilatih untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan selama-lamanya. Kegiatan kita di surga itu cuma itu, saudara. Ya, kalaupun kita menghadapi permasalahan tadi, WL tadi kita nggak janjian. Kalau kita menghadapi permasalahan, kita pujikan dua lagu ini. Lagunya itu apa? Lagu kesukaannya Pak Nathan. Apa tadi? Pak yang tak pernah dilihat mata. Coba diingat-ingat. Pak Nathan kalau WL pasti lagu itu pasti keluar. Iya kan? Ingat-ingat? Pasti. Mungkin sekali dirubah, ada lagi, ya kan? Itu karena lagu kesukaannya Pak Nathan. Terus Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Ketika saya menyanyikan lagu ini di rumah, ada kekuatan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya itu jadikan sebagai doa kita. Firman Tuhan yang dilakukan dan dijadikan sebagai suatu doa kita ketika kita menyanyikan lagu apapun. Ya, kita memiliki lagu-lagu kesukaan masing-masing, lagu-lagu rohani. Ya. Saya mengingat almarhum nenek saya itu punya lagu kesukaan mengalir itu apa pertamanya? Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Beliau sebelum meninggal, beliau menyanyikan lagu ini. Nyanyi dengan kekuatan yang beliau miliki pada waktu itu. Kasih dari Bapa surgawi. Ketika saya menyanyikan lagu ini, saya juga menangis, mengingat kekuatan iman dari nenek saya pada waktu itu, dan mengingat kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam diri. Kita masing-masing punya lagu. Ya, senjata kita apa, saudara? Senjata kita pujian dan penyembahan. Meskipun suara kita, suaraku enak loh Pak, suaraku serak loh, suaraku kayak sok nyanyi dan sebagainya. Paksakan dirimu, bukan karena Daud mengatakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Betul? Bangkitlah, pujilah Tuhan. Jangan mau kalah dengan corona, amin. Jangan mau kalah dengan setiap permasalahan yang ada. Ya. Apapun permasalahan kita pada pagi hari ini, yakinlah ketika kita memakai senjata Tuhan kita, senjata surgawi kita, pujian dan penyembahan,
maka kita akan bisa menaklukkan segala sesuatu, hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Selanjutnya saudaraku, kita akan membaca, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Apa itu saudara? Yaitu pujian. Ingatkah ketika satu peristiwa Yeriko, tembok Yeriko, apa yang bangsa Israel lakukan? Yang Tuhan perintahkan, mereka hanya diperintahkan untuk memuji Tuhan, saudara. Mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan panji-panji, meniupkan trompet dan sangkakala. Ingatkah peristiwa ketika Rasul Paulus di dalam penjara? Apa yang beliau lakukan pada waktu itu? Hanya memuji Tuhan. Bayangin memuji Tuhan loh, rasionya di mana ya? Memuji Tuhan, kerangkengnya bisa lepas, pasungnya bisa lepas, terus penjaranya bisa terbuka semua. Gedung penjara, misalnya Kalisosok atau mana Medaeng itu bisa goyang, sampai kepala penjaranya takut dan hampir bunuh diri. Untung dicegah sama Rasul Paulus pada waktu itu. Jangan kamu bunuh diri, percayalah kepada Yesus, maka kamu dan Jesse, rumahmu akan selamat. Loh, keren. Ayo kita gunakan waktu-waktu kita ini untuk mempergunakan senjata surgawi ini tadi, yaitu apa? Memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu. Terus mari kita puji Dia. Puji, puji. Tuhan ingatkan kepada saya itu lagu-lagu lama, saudara. Makanya kadang-kadang saya sama anak-anak orang saya, ada di orang saya dikudang, dalam arti apa? Dibully itu ya, kalau bahasa sekarang itu dibully. Mas lagunya sampai gue jadul-jadul itu. Belajar mas lagu-lagu sekarang. Bukannya saya nggak bisa lagu-lagu sekarang, bisa. Tapi nggak tahu, mindset saya sudah lagu-lagu Pentakosta zaman-zaman dahulu. Dan saya yakin itu menguatkan kita. Jangan kita pernah meremehkan lagu-lagu yang kuno-kuno. Itu justru ada satu kuasa, ada satu power yang terkandung di dalam. Misalnya ketika saya sakit, saya cuma nyanyi nih, bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran, bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Ya, oleh kuasa Tuhan tertolong. Oke. Jadi ayo belajar memuji Tuhan. Pas wayang masak memuji Tuhan. Masya masak tahu tempe tidak berubah, tidak berubah. Memuji Tuhan, amin. Amin. Ya, meskipun kita masak tahu tempe tidak berubah, tetap memuji Tuhan. Tahu tempe tidak berubah, tidak berubah. Itu sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kita makan tahu tempe. Ya, nanti loh. Kadang-kadang kan ada juga telur ceplok kan, telur dadar kan juga ada. Maksud tahu tempe ya. Yang pasti ada kecap juga. Maksud tahu tempe toh. Ya, jadi menaklukkannya kepada Kristus. Kami mematahkan, ayat yang kelima, setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi puji-pujian itu bisa meruntuhkan kesombongan kita. Puji-pujian itu bisa meruntuhkan kesombongan orang lain juga. Ingat suatu peristiwa ketika Raja Daud sedang memainkan kecapinya pada waktu Raja Saul itu kerasukan setan. Dan ketika Raja Daud memainkan kecapinya memuji Tuhan, ternyata Saul ini kadang itu tambah mangke sampai melemparkan tombaknya, tapi untung Tuhan masih melindungi.
Ya, tapi akhirnya apa yang terjadi ketika Daud terus memuji Tuhan? Jadi pemikiran kita kadang bisa di sini, tapi pikirannya di lain-lain. Tapi di sini dikatakan kami menaklukkan setiap pikiran. Pikiran itu adalah sesuatu hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan secara langsung dicekal gitu, nggak bisa. Harus dilatih. Menaklukkan pikiran itu harus dilatih, saudara. Kayak kita yang tadinya pada waktu kita masih kecil, masih bayi, kita nggak bisa melakukan apa-apa, makan pun harus disuapin, betul? Tapi ketika kita sudah terlatih, oh ini sendok dibuat ngambil makanan terus ditaruh di mulut. Ya, mungkin anak kecil pada waktu makan pertama, mungkin makanannya bisa sampai hidung, bisa jembrot habis, bisa sampai di baju-baju. Karena itu anak kecil, dilatih, saudara. Untuk pikiran itu dilatih. Untuk kita bisa tahu 1 tambah 1 menjadi 2 itu kita latihan, betul? Latihan. Iya kan? Latihan. Untuk kita membaca ini Ibu Budi, ini Budi, ini Bapak Budi, Mbak Budi kamu. Itu pun juga latihan, saudara. Artinya apa? Pikiran itu perlu dilatih, ditaklukkan kepada Kristus. Kita harus taklukkan kepada Kristus. Piye caranya untuk kita menaklukkan kepada Kristus? Hindari untuk kita gibah dengan orang lain. Ojo ngrasani. Kebiasaan baca-baca artikel-artikel yang menakutkan gitu, misalnya kemarin saya dikirimi kalau Surabaya ini Bu Risma mengumumkan akan ada badai apa gitu. Ya. Terus curah hujan tinggi bahkan menyebabkan akan bisa menyebabkan tsunami. Saya dapat ada kiriman, kalau misalnya Bapak Ibu mau tak kirim bentang mawedi. Maka 2 hari ini kan hujannya sangat banget gitu ya. Di Manukan itu banjir gitu. Nggak tahu di sini banjir apa? Tenggelam. Ya, di sini banjir juga. Kalau di Manukan tenggelam. Ya. Jadi ini nggak bisa dihindari. Kalau apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang membuat kita resah. Maka kita akan jadi resah, kita akan jadi takut. Tetapi kalau yang kita baca itu firman Tuhan, maka kita bisa menjadi semakin kuat dan semakin kuat. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berhubung kita nanti ada ibadah lagi, saya sudah dapat mandat dari Departemen Ibadah, ya, supaya nggak panjang-panjang. Tapi saya berharap supaya Bapak Ibu Saudara semua bisa nangkep ya. Pergunakan atau sikap kita saat menghadapi pandemi ini yaitu apa? Kita harus saling mendoakan satu sama lain. Kita harus biasakan diri kita untuk mempergunakan senjata-senjata rohani. Apa itu senjata-senjata rohani? Yaitu apa, saudara? Yaitu pujian dan penyembahan dan doa-doa kita. Kita naikkan di hadapan Tuhan terus menerus. Apapun yang terjadi. Sekalipun kita terpuruk, terjatuh sampai tak bisa bangun lagi itu, tetap kita harus mengingat bahwa kita harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tetap semangat untuk kita semua, tetap sehat, tetap sukses dan bahagia buat kita semua. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik yang mendatangkan sejahtera buat kita semua. Kami undang pemain musik untuk
kami lemah Tuhan Yesus dalam nama Yesus, dan mengatakan kepada jiwa kami dan jiwaku, bangunlah, pujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagaikan berjalan siap dibentuk demikian hidup di tanganmu dengan kurapan kuasa rohmu melalui selalu. Jadikan Tuhan dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, kamu bisa pujikan lagu ini, kamu bisa sembah.
Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan. Amin. Putuskan Tuhan saudara-saudara. Amin. Terlebih yang Tuhan sedia. Amin. Setiap kami putuskan dan sucikan. Setiap tangan-tangan yang melakukan yang lain juga putuskan Tuhan. Ya Allah, pekerjaan ini ada untuk pemulihan nama. Amin. Jadi kami bekerja